Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dunia yang putus asa membutuhkan gereja yang peduli. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Gereja yang Baik. Kisah inspiratif, pendeta dan penulis Greg Laurie berkata bahwa gereja disebut baik, adalah gereja-gereja yang melakukan kegiatan-kegiatan ini. Worship, artinya menyembah, evangelize, artinya menginjili. Learn, artinya belajar, dan love, mengasihi. Seperti jemaat mula-mula, kita pun kini harus aktif melakukan hal-hal di atas. Worship,
Menyembah, kita harus berkumpul untuk bersekutu, memecahkan roti, berdoa, dan mengidungkan puji-pujian. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan ayat 47. Allah harus menjadi fokus dari segala yang kita lakukan di gerejanya. Evangelize, atau menginjili, saat kita membagikan firman Allah, Tuhan akan menambahkan jumlah orang percaya. Kita dapat terlibat dalam penyebaran firman Allah dengan mengembangkan persahabatan, dengan memberikan traktat tentang Injil, atau dengan membagikan ayat-ayat kitab suci pada seseorang yang tak dikenal. Belajar. Kita harus terus mempelajari doktrin yang diajarkan oleh para pemimpin yang berkualitas. Alkitab dipenuhi berbagai petunjuk mengenai hidup, dan kita harus mengambil setiap kesempatan untuk mempelajarinya, menerapkannya dalam hidup kita, serta mengajar sesama. Love atau kasih, kita harus berbagi dengan setiap orang yang memerlukan, dan menikmati persekutuan dengan orang percaya lainnya secara teratur. Gereja yang jemaatnya menyembah, menginjili, belajar, serta mengasihi, akan menjadi gereja yang baik, efektif bagi masyarakat, dan dihargai semua orang. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita pelajaran yang dapat kita petik ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, memberi kita didikan, ajaran dan nasihat yang terkait dengan perbuatan saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, dan saling berbagi harta kekayaan dan harta miliki kita. Bahkan Tuhan Allah kita yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam sudah memberi kita teladan dalam hal membagi-bagikan kebaikan, kebajikan dan segala sesuatu miliknya kepada kita. Alkitab juga menuturkan bahwa orang-orang yang mendengar dan menerima perkataan Rasul Petrus itu, lalu memberi diri dibaptis. Mereka yang mendengar, percaya dan memberi diri dibaptis tersebut, lalu dengan sukacita bertekun, berkumpul, bersatu, bersekutu, bersehati dan berdoa sambil menyembah, memuji dan memuliakan Allah, baik dalam bait Allah maupun di rumah setiap hari. Berbahagialah kita yang saling tolong-menolong, saling bahu-membahu dan saling berbagi harta kekayaan dan harta miliki kita kepada mereka yang sangat membutuhkan dalam nama Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar di kerajaan sorga. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan, melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.